Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saya diberi kesempatan untuk bisa menjelaskan perihal praktikum proses produksi. Berikut praktikum proses produksi atas nama saya sendiri, Franciscus Saverius, dengan nomor NBI 1422 000131. Definisi tracker. Tracker dikenal sebagai kunci khusus untuk mengendurkan atau mengencangkan momen dari jumlah komponen atau mesin yang tidak dapat dijangkau dengan kunci biasa. Selain itu, fungsi tracker bila dikaitkan dengan teknik mesin, maka tracker berfungsi untuk melepas suatu rangkaian yang tersambung dalam bentuk silinder atau bushing, penarikan posisi rata dan bersama-sama. Berikut contoh gambar tracker. Jenis-jenis tracker. Tekiro arm punner merupakan sebuah alat yang sering digunakan oleh teknisi dalam melepaskan komponen, dan biasanya jika alat ini digunakan maka salah satu komponen tersebut tidak akan dibuang semua dan akan digunakan kembali. Dan untuk Tekiro bearing puller AB, penggunaan tracker untuk mengendurkan atau menjelaskan momen dari jumlah komponen kendaraan yang tidak dapat dicapai dengan kunci biasa dengan bantalan yang dapat disesuaikan. Tekiro magneto remover atau detector CP digunakan untuk menahan putaran magnet pada saat melepas mur magnet, salah satu terhadap pengerjaan yang lumayan sulit dari semua langkah pembongkaran mesin. Tekiro magnetic tracker sebagai solusi mengatasi dalam proses perbaikan atau bongkar komponen magnet sepeda motor tertentu tersedia berbagai ukuran dan tipe. Tekiro puller dalam melakukan perbaikan mesin. Jika harus melepaskan bak mesin dari poros engkol dengan alat manual dapat merusak bagian tipenya. Tekiro disc brake spreader pada saat pergantian rem mobil menggunakan Tekiro disc brake spreader dengan cara penggunaan dan pemasangan yang sederhana, yakni dengan merenggangkan piston rem menggunakan alat ini. Konstruksi alat dari cor membuat alat tahan lebih kuat dan lebih tahan lama. Rangkaian tracker 1 untuk persiapan alat. 1 bor diameter 8,5, 2 bor diameter 4, 3 end mill diameter 5, 4 tap M10 kali 5, maaf ya, sebenarnya kali 5. Untuk B, proses kerja. 1 pengeboran dengan diameter 8,5 pada bagian tengah benda untuk lubang tap 10 kali 5. 2. Pengeboran dengan diameter 4 dan tepi benda untuk alur dengan finishing menggunakan end mill diameter 5. Berikut contoh gambarnya. Lanjut. Rangkaian tracker 2, persiapan alat. 1 bor diameter 5, 2 kikir, 3 radius gauk,
B. Proses kerja. 1. Mengikir pada semua bagian dan membuat salah satu dengan bentuk tirus. 2. Mengikir dalam bentuk radius. 3. Mengebor dengan diameter 5 pada bagian untuk lengan tracker. Berikut contoh di samping contoh gambarnya. Lanjut. Rangkaian tracker 3. A. Persiapan alat. 1. Pisau rata. 2. Pisau ulir. 3. Bor diameter 5. Untuk B. Proses kerja. 1. Membuat benda kerja dari diameter 12 menjadi diameter 10 sepanjang benda yang diulir. 2. Membuat penguliran. 3. Mengebor sisi bagian atas sebagai tempat tangkai tracker. Berikut contoh gambar di samping. Rangkaian tracker 4. Persiapan alat. 1. Kikir. 2. Radius gauge. 3. Bor diameter 5. B. Proses kerja. 1. Kikir pada semua bagian sisi agak halus. 2. Ukur dengan radius gauge untuk permukaan ujung benda. 3. Mengebor dengan diameter 5 untuk lengan tracker. Berikut contoh gambarnya di samping. Lanjut. Rangkaian tracker 4. Persiapan alat. 1. Kikir. 2. Radius gauge. 3. Bor diameter 5. Proses kerja. Kikir pada semua bagian sisi agak halus. 2. Ukur dengan radius gauge untuk permukaan ujung benda. 3. Mengebor dengan diameter 5 untuk lengan tracker. Proses pengerjaan bar mesin. Setting mesin, perkakas dan persiapan. Sebelum perlombaan dilakukan, maka beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu memeriksa semua fungsi, bagian, dan mesin bubut seperti putaran spindle, eretan bawah, tempat cor center, dan setting pahat. Alat-alat yang digunakan: jangka sorong, pahat rata, pahat ulir, mata bor diameter 8,5 mm. Prosedur pengerjaan. A. Bubut 1 pada tracker 1. Jepit benda kerja benda kerja pada cekam mesin bubut. Jalankan mesin. Menentukan besarnya putaran mesin dan arah putaran mesin yang berlawanan arah jarum jam. Mengarahkan pahat rata ke ujung benda karena putaran mesinnya berlawanan arah jarum jam dan melakukan penyayatan 1 mm sampai lebar benda kerja menjadi 15 mm. Kemudian chamfer. Mematikan mesin. Kemudian memasang mata bor diameter 8,5 mm pada benda pada tempat bor center. Terus menjalankan mesin kembali, mengarahkan mata bor pada titik tengah benda kerja, kemudian memutar secara perlahan sampai berlubang hingga tembus. Dan terakhir mematikan mesin, lalu melepaskan benda kerja. Untuk contoh gambarnya di samping sini. Lanjut. B. Bubut 2 pada tracker 3. B. Proses bubut 2 pada tracker 3.
Satu, mencekam benda kerja pada cak. Kedua, memasang kepala lepas pada lubang kecil yang ada di ujung benda kerja yang telah dibor sebagai alat pendukung benda kerja yang akan dibubut. Menghidupkan mesin bubut dengan putaran spindle 650 rpm. Ketiga, menentukan titik nol pada benda kerja hingga posisi netral. Keempat, menjauhkan pahat dari benda kerja hidup di posisi netral. Kelima, bubut benda kerja yang berdiameter 12 mm dan panjang dengan mengarahkan pisau ke ujung benda kerja karena putaran mesinnya berlawanan arah jarum jam. Dan lakukan penyayatan 1 mm sampai panjang benda kerja menjadi 10 mm. Selanjutnya, mematikan mesin. Kemudian menggantikan pisau ulir. Cara menyeting hamper sama dengan pahat rata. Selanjutnya, mengatur bubut untuk pemakaian ulir M10 kali 1,5. Selanjutnya, menjelaskan mesin kembali. Lalu mengatur pemakaian secara otomatis. Mohon maaf, menjelaskan itu menyalakan. Setelah itu makan sampai ulir terbentuk segitiga, dan cara mengukur menggunakan mal ulir. Setelah selesai, matikan mesin. Contoh berikut adalah hasil dari contoh proses pembubutannya. Gambar di samping. Lanjut. Definisi kerja bangku. Kerja bangku dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan tanpa menggunakan mesin atau alat-alat yang digunakan. Ragum, tap, dan snei M10 kali 5. Jangka besi, jangka sorong, penitik dan palu, penggaris besi, meja rata, minyak pelumas atau oli, mesin bor, gergaji, radius gaut, kikir. Proses pengerjaan rangkaian tracker 1. Mengetap. Memasang benda kerja berdiameter 30 mm yang sebelumnya sudah dibor dengan diameter 8,5 pada ragum. Yaitu memasukkan tap ke 1 pada lubang yang berdiameter 8,5 tersebut. Kemudian memutarnya searah jarum jam. Dengan pemutaran tap sedikit ditekan. Sesekali diberi minyak pelumas agar licin menghindari tap patah. Setelah sedikit terbentuk jalur ulir, selanjutnya adalah melakukan putaran tanpa menekan, dan setiap putaran dibelikan agar mendapatkan hasil yang bagus. Yaitu menjaga posisi tap tetap satu sumbu dengan lubang. Kemudian melepas tap ke 1 dan memasang tap kedua. Memasukkan hasil lubang yang sama secara perlahan agar posisi tapnya lurus. Setelah selesai, lepas lagi. Setelah itu memasang tap ketiga, memasukkan kembali pada lubang yang secara perlahan agar pasti tapnya lurus sampai selesai. Setelah itu membersihkan ulir dari gram sebelum digunakan. Melakukan pengeboran dengan diameter 4 mm pada tepi benda untuk alur dengan finishing menggunakan diameter 5 mm.
Finishing alur 5 mm pada tepi benda sudah dilakukan pengeboran dengan 4 mm sebelumnya. Nah, berikut contoh gambarnya. Lanjut. Proses pengerjaan rangkaian tracker 2. A. Mengikir. Panjang benda berupa plat yang berukuran panjang 50 mm, lebar 15 mm, dan tinggi 5 mm pada ragum. Memberi tanda sebelum proses pengerjaan lalu menggambar ujung plat sehingga membentuk radius 7,5 mm. Setelah itu melepas benda kerja dan memasangnya pada posisi tegak. Setelah itu mengikir benda kerja pada bagian yang sudah diberi tanda sampai membentuk radius 7,5 mm. Setelah itu melepas dan memasang benda kerja seperti semula. Setelah itu memberi ukuran kembali kepada sisi kiri dengan panjang 19 mm, sedangkan sisi kanan tetap 25 mm. Kemudian menarik garis lurus. Selanjutnya yang terakhir adalah memotong bagian yang ujungnya telah diberi ukuran tersebut menggunakan gergaji berikut seperti gambar proses pengerjaan tracker bagian mengikir. Berikut contoh gambarnya. Lanjut. B. Mengebor. Setelah dikikir dan bentuk radius, selanjutnya adalah memberi titik pada ukuran 7,5 mm. Sama seperti radius sebelumnya. 2. Memasang benda kerja pada mesin bor dan memasang mata bor dengan diameter 5 mm. 3. Menjalankan mesin. Mengarahkan mata bor ke benda yang sudah diberikan titik tersebut secara perlahan. 4. Setelah selesai mematikan mesin dan melepas benda kerja. Berikut contoh gambarnya. Proses pengerjaan rangkaian tracker 3. A. Mengikir. Pertama, memasang benda kerja yang berupa plat yang berukuran 50 mm, lebar 15 mm, dan tinggi 3 mm. 2. Memberi tanda benda kerja sebelum proses pengerjaan, menggambar ujung plat sehingga membentuk radius 7,5 mm, dan ujung sisi lain lainnya membentuk radius 6 mm. 3. Mengikir pada semua bagian dengan membentuk sisi agak lurus. 4. Setelah selesai, selanjutnya adalah mengukur dengan radius gauk untuk permukaan yang berbeda. Berikut contoh gambarnya. Lanjut. B. Mengebor. Setelah dikikir, membentuk radius untuk memberi titik ukuran 7,5 mm pada ujung belakang dan pada ujung depan diberi titik ukuran 5,85 mm. Kedua, memasang benda kerja pada mesin bor dan memasang mata bor dengan diameter 5 mm. 3. Menjalankan mesin. Mengarahkan mata bor ke benda kerja yang sudah diberi titik pada ujung belakang dan depan secara perlahan. 4. Setelah selesai, mematikan mesin dan melepas benda kerja. Berikut contoh gambarnya. Proses pengerjaan tracker 4. A. Mengikir. 1. Memasang benda kerja yang berupa plat berukuran panjang 60 mm, lebar 15 mm, dan tinggi 5 mm. 2. Proses pengerjaan rangkaian tracker 4. A. Mengikir.
1. Memasang benda kerja yang berupa plat berukuran panjang 60 mm, lebar 15 mm, dan tinggi 5 mm. 2. Memberi tanda proses pengerjaan dengan menggambar ujung plat sehingga membentuk radius 7,5 mm dan bagian ujung lainnya membentuk sisi agak tirus. 3. Membagi lebar plat menjadi 9 mm dan 5 mm dan membagi plat menjadi 5,3 mm pada satu sisi plat saja. 4. Mengikir pada semua bagian dengan membentuk sisi agak lurus. 5. Setelah selesai, mengukur radius gauk untuk permukaan ujung benda. Contoh gambarnya yang di samping ini. Lanjut. B. Mengebor. Setelah dikikir, dalam bentuk radius, selanjutnya adalah memberi titik pada ukuran 7,5 mm. Kedua, memasang benda kerja pada mesin bor dan memasang mata bor dengan diameter 5 mm. 3. Menjalankan mesin. Mengarahkan mesin mata bor ke benda kerja yang sudah diberi titik pada ujung belakang dan depan secara perlahan. 4. Setelah selesai, matikan mesin dan melepas benda kerja. Berikut contoh gambarnya di samping ini. Lanjut. Proses pengerjaan pengelasan. Persiapan dan alat yang digunakan. Catut, tang, palu besi, kacamata las. Proses pengerjaan. 1. Meluruskan plat yang akan dilas. Rangkai tracker 1 dengan memukulnya berulang kali hingga lurus menggunakan palu. Kedua, selanjutnya adalah mengukur posisi kedua benda kerja tersebut pada meja dan posisi rata dan sejajar. 3. Mengatur arus pada las listrik pada posisi 110 sampai 120 ampere. 4. Memasang kawat elektroda dan menghidupkan mesin kembali. 5. Mengarahkan las listrik kepada posisi benda kerja. 6. Mengelas dan atau menyambung benda kerja dari ujung ke ujung dengan gerakan elektroda yang berputar. 7. Setelah selesai, bersihkan dengan palu bagian luar yang baru saja dilas. 8. Mengikir bagian las tadi agar kita biasa rata sehingga dapat dirakit dengan benda kerja lainnya. Berikut contoh gambarnya yang di samping. Ini adalah contoh gambar benda kerja sudah proses pengerjaan ya. Lanjut. Alat yang digunakan. Mur ukuran M3, 2 baut berukuran M3, 3 kunci pas. Prosedur perakitan. 1. Membersihkan semua rangkaian tracker dari gram atau bekas minyak pelumas. Untuk rangkaian tracker terbentuk ulir, dibersihkan dengan sikat baja. 2. Setelah itu memasang mur dan baut pada rangkaian tracker nomor 4 dan nomor 3. 3. Setelah memasang, selanjutnya adalah memasang kembali mur dan baut rangkaian 2 dan 4 ke rangkaian tracker 1 dan 2 yang sebelumnya sudah dilas. Setelah semua terangkai, selanjutnya memasang rangkaian nomor 3 yang berbentuk ulir. Rangkaian nomor 1 yang berbentuk ulir dalam. Lanjut. Analisa hasil pengerjaan. Kerapian benda kerja
dapat dikatakan sempurna bila proses perakitan berjalan lancar, atau dapat dikatakan tidak ada hambatan. Tentunya diperlukan kehati-hatian yang lebih untuk melakukan proses perakitan. Bila terdapat beberapa rangkaian yang kurang pas, sebaiknya tidak perlu dipaksakan. Hal ini akan mempengaruhi bentuk akhir dan ukuran benda kerja. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.